Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak doakan terus mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan. Bapak doakan orang tua kalian, kakak-kakak, adik-adik, tetangga, saudara, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari musibah COVID yang masih melanda di negeri tercinta Indonesia ini. Dan Bapak meminta pula kepada kalian untuk kesehatan para guru, para asatidz yang berada di MI Fatimah Al-Hajri khususnya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa belajar kembali, bisa melanjutkan kembali pembelajaran yang berkaitan tentang mata pelajaran fikih. Nah, untuk memulai agar kita diberikan keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ilmu ini, mari kita mulai dengan baca basmalah dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang zakat fitrah. Dan alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian zakat fitrah dan dalil atau hukum zakat fitrah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Alhamdulillah telah kita pelajari bersama. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari tentang syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak ingatkan kembali bahwa zakat fitrah ini adalah zakat. Karena kemarin kan Bapak sampaikan zakat itu sebenarnya ada bagi dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, yang kita pelajari adalah zakat fitrah, karena zakat ini merupakan bagian daripada rukun Islam. Nah, kita ulangi, rukun Islam itu kan ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada syahadatain, yang kedua ada sholat, yang ketiga ada zakat. Nah, ini yang ketiga adalah zakat. 4 puasa, 5 pergi haji. Nah, yang ketiga ini, zakat ini yang ketiga, ini merupakan pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Zakat fitrah, setelah kemarin kita bahas berdasarkan Al-Quran dan Hadis bahwa zakat fitrah ini adalah untuk menyucikan tubuh kita dari berbagai dosa. Maka sering kita diungkapkan bahwa zakat fitrah ini bisa menyucikan kita sebagai atau seperti bayi yang masih baru lahir, tidak ada dosa, ya, untuk menyucikan diri kita. Nah, adapun syarat-syarat zakat fitrah ini, mungkin kita bertanya, apakah semua orang berhak wajib mengeluarkan zakat fitrah? Apakah semua orang itu berhak atau wajib mengeluarkan zakat fitrah? Nah, jawabannya tidak. Tidak semua orang berhak mengeluarkan atau tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tidak semua orang berhak atau wajib, tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena ada syarat-syarat ketentuan orang yang
mengeluarkan zakat fitrah. Nah, orang yang mengeluarkan zakat fitrah ini disebut dengan muzaki. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah disebut muzaki. Adapun si penerima dari zakat fitrah tersebut disebut dengan mustahik. Mustahik ya. Nah, ada muzaki, ada mustahik. Muzaki orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau orang yang mengeluarkan zakat, dan mustahik adalah orang yang menerima zakat fitrah atau zakat secara umumnya. Jadi tadi tidak setiap orang, tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah orang yang berhak mengeluarkan zakat fitrah itu adalah yang beragama Islam. Yang pertama adalah yang beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam atau dikatakan orang non-muslim itu tidak berhak, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Contoh di Indonesia itu yang agama yang diakui oleh negara ada 6. Pertama Islam, ada Kristen, ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Konghucu. Nah, 5 agama selain dari Islam itu tidak berhak, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena yang berhak mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang Islam. Nah, dalam orang Islam itu siapapun saja, baik itu hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa? Hamba sahaya itu adalah orang belian, budak. Kalau zaman dulu itu ada budak, zaman para nabi ya, para sahabat itu ada budak, ada orang belian, ada disebut dengan budak, ada orang yang merdeka. Nah, itu berbeda pada zaman nabi. Akan tetapi ketika membayar zakat itu wajib baik buat hamba sahaya maupun orang yang merdeka. Nah, itu berhak mengeluarkan zakat fitrah. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya berhak mengeluarkan zakat fitrah asal dia beragama Islam. Jadi dia berhak mengeluarkan dan wajib, bukan berhak lagi ya, wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau dia beragama Islam. Yang syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama itu adalah beragama Islam. Meskipun di dalamnya ada turunannya. Beragama Islam siapa aja? Ya memang semuanya, baik itu yang laki-laki, perempuan, hamba sahaya, orang merdeka, semuanya berhak mengeluarkan zakat. Nah, terutama zakat fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang masih hidup pada saat bulan Ramadan. Karena yang kita bahasnya adalah zakat fitrah. Jadi orang yang zakat fitrah itu adalah orang yang berhak mengeluarkan zakat fitrah atau yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang masih hidup ketika bulan suci Ramadan, ketika sampai matahari terbenam. Nah, itu adalah orang yang memang berhak mengeluarkan atau wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, yang ketiga ini nih yang penting juga adalah orang tersebut itu mampu atau memiliki kelebihan harta untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemarin kita bahas zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok sesuai dengan makanan pokok daerah tersebut. Kalau makan pokok daerah tersebut adalah beras, berarti zakat fitrah yang dikeluarkan adalah beras. Kalau daerah tersebut adalah gandum, maka zakat yang dikeluarkan adalah gandum. Terus kalau di daerah tersebut adalah roti, ya roti. Jadi sesuai dengan makanan pokok di daerah tersebut. Jadi yang ketiga itu adalah mempunyai kelebihan harta, maka dia kalau ada kelebihan dia harus atau wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi dia mempunyai harta, dia ada buat dirinya, buat istrinya, buat anak-anaknya, buat ibunya, buat saudaranya. Nah, dia kalau memiliki kelebihan harta demikian, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sekali lagi Bapak simpulkan bahwa syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah setidaknya Bapak simpulkan ada 3. Yang pertama itu adalah orang Islam.
Kedua adalah orang yang masih hidup ketika bulan suci Ramadan sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga adalah orang yang mampu atau orang yang memiliki kelebihan harta dan dia harta tersebut bisa memenuhi tanggung jawab dia untuk memenuhi anak, istri, saudaranya atau ibunya ya. Dan orang yang memenuhi kriteria ketiga syarat tersebut berarti orang tersebut berhak mengeluarkan zakat fitrah. Dan waktu zakat fitrah insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan tentang materi syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau syarat musaki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.